puasa. Salam salawat kita aturkan pada junjungan kita Nabiullah Muhammad Rasulullah SAW. Jamaah sidang jamaah sholat zuhur yang saya muliakan, insyaallah. Hari ini kami diberi tugas untuk membuat kultum. Saya mencoba menyampaikan kultum dengan judul usaha yang dilakukan melampaui untuk melampaui. Jadi ada upaya untuk dilakukan untuk supaya ada melampaui. Ini mungkin setahunnya akreditasi kemarin. Baik, saudara yang saya muliakan, bahwa bulan suci Ramadan ini kalau kita melihat menurut pengamatan kami, umat muslim seluruh Indonesia bahkan seluruh dunia dalam menyambut bulan suci Ramadan sukacitanya tidak sama, berbeda-beda antara insan satu, dua, dan yang lain. Ada yang menyambut Ramadan ini dengan sukacita 50%. Ada yang menyambut dengan sukacita 75%, dan ada yang menyambut sukacita 100%. Sehingga kami mencoba membuat klaster. Klaster A, klaster 50, sukacita 50 biar desa. Yang mana yang masuk umat Rasulullah masuk dalam klaster A dalam menyambut sukacita yang kami kategorikan sebagai 50%, yaitu adalah manusia-manusia yang melakukan ibadah di bulan Ramadan ini pada batas-batas yang sudah standar, pada standar, yaitu dia berpuasa, menahan lapar, minum, tidak melakukan hal-hal yang negatif, sekalipun halal tapi dia tidak pernah berhubungan dengan istrinya pada siang hari. Itu standar pada manusia. Nah, pada klaster B, pada manusia berklaster B, sukacitanya 75%. Dia sambut Ramadan ini dengan perilaku yang dominan. Dia sudah mulai dominan untuk melakukan ibadah. Dia melakukan bersebelain, dia melakukan di klaster A. Dia juga melakukan mengaji, sedekah, banyak yang dilakukan. Jadi ada tambahan, sholat-sholat sunnah, tarawih, dilakukan semua itu. Dengan kita menggunakan tiga huruf. Di huruf angka 1, jadi abjad kita gunakan abjad angka 1, abjad angka 11, dan abjad angka ke-21. Saya tidak tahu persis apakah ada kaitannya dengan Ramadan 1 sampai 10 maghfirah, Ramadan 11 sampai 20 pengampunan, dan Ramadan 21 sampai 30 adalah pembebasan dari api neraka. Wallahu a'lam. Tapi mari coba kita lihat. Angka 1 dalam abjad itu adalah A. Dimungkinkan untuk merubah dari klaster manusia-manusia yang berada di klaster A, B ke C atau A ke B, itu hanya dimungkinkan jika ada ambisi, keinginan. Jadi huruf abjad pertama itu A. Harus ada kemauan, harus ada ambisi, keinginan sekali, keinginan yang keras untuk melakukan itu. Setelah itu maka huruf yang ke-21 dari abjad alfabet adalah K, huruf K, huruf ke-11. Itu adalah dia harus melihat kompetensi dia, kemampuan dia seperti apa yang dia punya. Dia harus koreksi dirinya, karena dia sudah tahu keinginannya besar, lalu dia harus mengoreksi dirinya. Apa sih kemampuan saya? Sampai sejauh mana saya punya kompetensi? Barulah masuk kepada hal yang ketiga.
Abjad 21, urutan 21 adalah usaha. Jadi perlu kita melakukan upaya-upaya atau usaha untuk melakukan bagaimana caranya supaya kita bisa berubah. Di dalam usaha ini itu ada energi potensial dan ada energi kinetik. Itu dibangkitkan oleh usaha. Kalau energi potensial itu parameternya adalah ketinggian. Sementara energi kinetik itu parameternya adalah kecepatan. Jadi bagaimana kita menggabungkan antara kecepatan kita untuk berubah, untuk melakukan, dan ketinggian. Kalau kita lihat di Pythagoras dalam bentuk segitiga, maka kalau dia di dalam garis lurus maka dia fungsi cos, dan kalau dia tegak itu adalah fungsi sin. Tapi kalau dia miring maka dia fungsi tangis, dan disitu agak berat untuk pendakiannya. Manusia dari kelas B mau ke kelas C yang marifat ini tidak ramai, dia harus kencang. Oleh karenanya Allah berfirman dalam surat Ar-Riyad, Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Tidak akan berubah suatu kaum manakala dia tidak berubah dirinya sendiri. Artinya Allah tidak akan memberikan kepada kita kalau kita tidak memulai. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan kemampuan dalam menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.